Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Semua siap mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Silakan kalian ke LMS Google Classroom-nya, lalu mengklik kehadiran di LMS tersebut. Oke, sudah sip. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba berdiri terlebih dahulu. Coba cek dulu kerapihan dulu seragamnya, dicek dulu ada yang tidak rapi, lalu lihat kiri kanan, depan belakang adakah sampat. Ini kita ice breaking seperti biasa, ya kan? Kalau Ibu bilang fisika, asik, nyentrik, dan menarik. Gitu ya. Fisika, asik, nyentrik, dan menarik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Hukum Pascal. Sip, mantap gitu ya. Ada yang masih ingat pengertian dari hukum Pascal itu apa? Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Pengertian hukum Pascal kita flashback lagi ya. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Nah, itu yang mau jadi tanda tanya nih gitu ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu gitu ya. Bagi ke belakang ya. Oke, silakan dikumpulkan. Nalendra, tolong dibantu Ibu untuk mengumpulkan pretest teman-teman. Perhatikan dulu ke depan. Ibu ada gambar nih. Ada gambar apa? Buah ya kan, buah-buahan. Setelah tadi mengamati ya kan, mengamati keadaan posisi buah-buahan tersebut ya kan, anggur yang kecil tadi gimana? Tenggelam. Sedangkan untuk yang lemon ya jeruk, lemon itu kok bisa terapung. Nah, ayo ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena buah-buah tersebut berbeda kerapatannya atau massa jenisnya. Semakin tinggi kerapatan atau massa jenis buah tersebut, maka makin besar pula massa setiap volumenya. Cantika tadi berpendapat bahwasanya ada beda kerapatan. Kerapatan itu nama lainnya adalah massa jenis. Apakah karena perbedaan massa jenis yang menyebabkan tadi buah-buahan tersebut yang besar-besar tadi itu terapung, sedangkan yang kecil tadi tenggelam gitu ya. Kompetensi dasarnya hari ini masih sama seperti pertemuan minggu lalu, yaitu pada KD 3.3, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu KD 4.3-nya kalian mampu merancang dan melakukan ya kan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Lalu kalian juga bisa presentasi hasil percobaannya. Indikatornya nanti kalian bisa menjelaskan, menyebutkan, dan menginterpretasikan ya kan apa yang disebut namanya hukum Archimedes ya kan. Lalu kalian bisa menyelidiki hubungan antara gaya angkat ke atas terhadap volume air yang dipindahkan gitu ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita semua bisa mencapai suatu hal yang mau kita targetkan pembelajaran hari ini. Siap? Melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara
Gaya angkat ke atas terhadap volume air yang dipindahkan dengan teliti dan dapat menyajikan hasil percobaan hukum Archimedes. Seperti biasa kita mulai pembelajaran kita dengan mengorientasi masalah. Kalian sudah cek pada LKPD-nya kalian. Ibu sudah membagi LKPD di LMS Google Classroom, tapi Ibu juga punya LKPD dalam bentukan cetak, ya kan? Perwakilan kelompok untuk bisa mengambil LKPD. Kelompok 1. Kita mau nonton video fenomena nanti, tapi kita lihat gambarnya nih. Ada gambar apa di depan? Ya, kapal laut dengan apa nih? Iya, orang terapung ya kan di laut mati. Kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kapal yang terbuat dari besi, yang intinya lebih berat daripada batu, kok tetap terapung? Gitu ya. Ada yang mau mencoba untuk mengutarakan pemikirannya? Sebuah kapal bisa terapung karena di dalam kapal ada rongga udara, sehingga membuat berat kapal lebih ringan di atas air. Ada yang mau membacakan masalah kita? Masalah. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah kapal yang besar dan terbuat dari baja dapat terapung di atas laut, padahal sebuah batu yang sangat kecil justru tenggelam? Sekarang silakan kalian duduk pada kelompoknya masing-masing, ya kan, lalu berkolaborasi bersama. Yuk, silakan. Percobaannya adalah membandingkan atau mengukur berat ya, berat benda di udara dengan di air gitu. Mari gantungkan beban di bawah neraca pegas, ya kan? Lalu sama-sama turunkan statifnya perlahan-lahan ke bawah, ya kan, supaya nanti bisa tercelup bebannya ke dalam air seluruhnya. Oke, pelan-pelan. Oke, amati ya. Tadi pas digantungkan di udara beratnya berapa, saat di air beratnya berapa? Bisa. Ini kan 1 lewat huruf garis nih, yang atasnya ya, pakai yang atasnya ya. 1,2 ini ya, 1,2. Oke, sudah? Oke, ya kan? Sekarang tadi yang di udara berapa? Beratnya berapa? 1,5, ya kan. Untuk yang di air 1,2. Ya, ada percobaan kedua. Kita ngapain percobaan yang kedua? Iya, kita mau mengamati telur. Sudah bawa telurnya minggu lalu ya? Oke, sekarang yuk sama-sama celupkan, masukkan ya 1 buah telur ke gelas pertama. Masukkan telurnya lagi ke gelas kedua. Amati lagi. Oke, sudah berhasil kelompok ini? Belum. Coba. Iya. Oke. Oke, udah semua ya. Oke, udah beda tuh. Ada yang tenggelam, melayang, terapung. Oke, sip. Mantan. Oke ya, tenggelam, melayang, terapung. Oke, sip, mantap. Ada yang mau coba mengkomunikasikan? Berat benda di air lebih ringan dibandingkan dengan berat benda di udara. Keadaan telur yang berbeda akibat dari penambahan garam yang menyebabkan perbedaan. Ibu sudah membagikan konten-konten sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada di LMS Google Classroom. Silakan dicek. Oke, yang belajar auditori silakan di-scan barcode-nya. Variabel bebas itu ada massa benda, variabel terikat itu gaya angkat ke atas, variabel responnya berat benda di udara, air volume benda yang dipindahkan. Ulangi kegiatan 1-3 untuk massa benda yang berbeda. Catat kegiatan tersebut pada tabel pengamatan. Turunkan statifnya perlahan-lahan ya, bebannya diturunkan ke gelas pancur. Oke, ke gelas pancur perlahan-lahan. Sampai bendanya, bebannya itu tercelup seluruhnya. Nih ya. Oke, jangan lupa sambil ditadah pakai gelas ukur yang kecil. Oke,
simak lagi berat benda di mana ini? Di air, ya kan? Lalu lihat hasil volume air yang dipindahkan. Oke, semua data tersebut nanti semuanya akan dicatat di tabel pengamatan. Bisa? Oke, untuk yang beban, untuk 2 beban 100 gram dengan yang 150 gram. Oke, sekarang silakan melakukan percobaan dan berkolaborasi. Oke, berapa nih? Baca. 1,2. Nih, berapa nih? 1,2, benar. Oke. 1,2, ininya berapa nih? 24 yang dipindahkan, 24 mili. Oke, timbang dulu. Ya, berarti di sini nanti ini 80 tadi ya kan? Ini bukan W. Nah, ini masa gelas kosongnya tadi, masa kosongnya berapa tadi, Nak? 72 gram. Mengalami kenaikan. Berarti antara gaya angkat ini dia sebanding lurus dengan volume yang dipindahkan. Jadi kalau gaya angkatnya itu mengalami kenaikan, ya volumenya juga akan mengalami kenaikan gitu. Grafiknya udah benar ini. Ini juga yang bisa membuktikan Archimedes nih. Safa udah bisa nih. Dia gaya angkat dengan berat, ya kan, gaya angkat ke atas dengan berat benda yang dipindahkan. Apakah sama sesuai dengan bunyi Archimedes, ya kan? Gaya angkat ke atas sama dengan volume berat benda yang dipindahkan. Ini hasil gaya angkatnya, ya kan, 0,1 Newton. Iya. Berat benda airnya, berat air yang dipindahkan berapa? Itu 0,08. Hampir mendekati kan? Hampir mendekati 0,10 kan? Nih, hampir mendekati. Berarti percobaanmu sudah benar. Itu sesuai dengan Archimedes. Silakan kalian membuat media presentasinya. Ya kan, media presentasi yang akan dipresentasikan nanti sesuai dengan profil belajar kalian. Ada orang masih penasaran. Tabung gelas air. Oke. Sip. Oke, sekarang mari kita sama-sama evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau mencoba memberikan komentar pembelajaran hari ini? Oke, dari kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 kan? Tadi ada mengalami kendala, ya kan? Dari kelompok 1 ada kendala di bagian ini, membaca benda di udara, kurang teliti. Neraca pegasnya. Iya, neraca pegasnya. Kan usulan perbaikan? Pada LKPD bagian nomor 6 harusnya persamaan hukum 1 Newton bukan hukum 2 Newton karena bendanya dianggap tidak bergerak di dalam air. Silakan merefleksi diri kalian. Ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Yuk, sekarang kita sama-sama buka LMS Google Classroom-nya. Kalian bisa menilai, ya kan, diri kalian dan teman kalian lalu melakukan refleksi. Ada refleksinya ya? Oke, silakan dibuka. Misal nih, Amel nanti menilai Nabila menilai Naura gitu. Sama-sama menyimpulkan hukum Archimedes. Hukum Archimedes tadi apa, Nak? Hukum, ya kan, berbunyinya apa hukum Archimedes? Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapatkan gaya angkat ke atas Yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Temuan berikutnya kita akan membuat salah satu penerapan hukum Archimedes, yaitu membuat alarm banjir sederhana. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Yuk, beritahu aku maka aku akan lupa. Kebanyakan gitu ya kan, kalau kita lupa tolong beritahu. Kalau misalkan ibu lupa tolong beritahu ibu. Jadi pertemuan berikutnya kita harus bisa lebih baik. Oke, untuk menutup pembelajaran silakan ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Siap mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.